Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di Richie Skari Channel. Pada pagi hari ini kita kedatangan Bapak Kapolres Padang Pariaman, Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir, SIK MSI. Bagaimana penelusuran kita selanjutnya? Ayo ikuti tayang saya berikutnya. Pada hari Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, sekira pukul 10.30 WIB, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, SIK MSI dan Ibu, beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek 7 Koto Sungai Saria. Dalam kegiatan ini Ibu Ketua Bayangkari Cabang Nyonya Farah Faisal beserta rombongan melaksanakan tatap muka, sekaligus perkenalan bersama Ketua Bayangkari Ranting Nyonya Ardi Nevin dan anggota. Oke sahabat semuanya, kita coba menanyakan ke Ibu Bayangkari ya. Ibu Bayangkari, salah satu Ibu Bayangkari, bagaimana kegiatan yang ada di sini atas kedatangan Bapak Kapolres dan Ibu Ketua Bayangkari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Nah Ibu, sekarang kegiatannya apa nih Bu? Ini kegiatan kunjungan dari Bu Kapolres baru ke Ranting Polsek Sungai Sari ya Pak ya. 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 Dalam rangka? Dalam rangka kunjungan kerja Ketua Bayangkari. Iya Ibu Bayangkari dan Ya. cabang ke Ranting. Ranting. Berarti persiapannya apa Bu yang ada di sini? Oh ini persiapannya banyak ya Pak ya. Ini diantaranya kita juga display UMKM Ranting Sungai Sari. Ini ada rendang dan ini juga ada opak ubi dan ini juga ada mukena roti dan lainnya ya Pak ya. Berarti yang ini tuh dijual ya Bu? Ya boleh dijual, yang mau beli kita jual ini ya Pak ya. Ini dijual ya? Jual ya. Kalau yang ini? Gimana Bu? Ini Kalau oleh-oleh? Ya oleh-oleh. Oleh-oleh dari Polsek 7 Sungai Sari ya? Dari Polsek 7 Sungai Sari. Untuk ibu kita yang ada di Polres Padang Pariaman Bu ya? Oh ya. Pak ya. Selain dari kegiatan ini apa lagi Bu? Ada tambahan kegiatan tambahannya atau Kegiatannya makan-makan Pak, foto-foto. foto-foto terus? Ya. Dan banyak kegiatan lainnya. Gimana kedatangan Ibu Ketua Bayangkari dengan Bapak Kapolres ke sini? Apakah merasa senang atau gimana nya? Saya sangat senang sekali ya Pak. Senang sekali ya. Ya dengan kedatangan Pak Kapolres dan Ibu Kapolres kita yang baru ke sini, kita bisa saling mengenal ya gitu ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Semoga sukses selalu dalam melaksanakan aktivitas. Amin. Baik sahabat semuanya, kita telah mewawancarai salah satu Ibu Bayangkari yang ada di Polsek 7 Sungai Sari. Melihat situasi keberadaannya dan apa-apa aja kegiatannya. Dan kita lanjut menemui Bapak Kapolres untuk bertanya-tanya bagaimana kedatangannya, apakah merasa senang atau gimana nya, ya, apa-apa saja yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan tugas. Ayo ikuti tayang saya berikutnya. Kapolres Padang Pariaman beserta pejabat utama memberikan arahan kepada personil Polsek 7 Koto Sungai Sariak dalam hal pelaksanaan tugas ke depannya. Dalam hal ini Kapolres Padang Pariaman menyampaikan, salah satunya adalah selalu perkuat mitra dengan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Bersinergi bersama TNI, dinas instansi terkait, wali nagari, dinik mamak, alim ulama, ormas serta pemuda untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Baik sahabat semuanya, kita bersama Bapak Kapolres kita yang baru, Bapak AKBP Faisal Amir, SIK MSI. Beliau datang ke Polsek 7 Sungai Sari dan kita bertanya bagaimana kesan beliau datang ke sini. Mungkin yang pertama kali ya. Bagaimana penelusuran atau bertanya kita kepada Bapak Kapolres. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya Pak. Ya Pak. Izin Pak. Apa ini? Ya Pak. Kita lakukan wawancara bersama Bapak. Bagaimana kesannya datang di sini karena Bapak baru sebagai Kapolres yang ada di Polres Padang Pariaman ini Pak. Mohon izin Pak. Saya perkenalkan diri dulu Pak. Saya dari Ciskari, dari Babin Kamtipmas Nagari Tangki Selatan. Ya, kebetulan di Nagari Tangki Selatan memiliki 9 korong Pak ya. Izin Pak, saya jelaskan korongnya ada korong Padang Luar, korong Ayam Muda, korong Kampung Uci. Terus yang keempat ada korong Kebun Pondok Duo. Kebun Pondok Duo ada 2,
Utara dengan Kutubu Selatan. Di daerah Sungai Katikan ada 2 korong Pak, Caung Sungai Katikan, terus Bani Lingkung. Di bagian Labu Kumbung ada 2 juga Pak, Labu Kumbung Andale dengan Andale. Jadi total 9 korong. Jadi di wilayah kita memiliki rata-rata perekonomiannya Pak ya, perekonomiannya pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ada salah satu di daerah kita yang menonjol, salah satunya bibit ikan gurami, Pak. Bibit ikan gurami di sana, cuman hanya telurnya aja Pak dijual, ya, ya telurnya pasti, ya Pak. Jadi itu perkenalan diri saya kepada Bapak, dan saya mau bertanya juga sama Bapak. Izin Pak, sebelum saya nanya lebih lanjut, Sambil makan buah ya. ya Pak, lanjut Pak, izin Pak. Sehubungan dengan Bapak datang ke sini, bagaimana kesan Bapak datang ke Polsek 7 kali ini? Apakah ada yang berkesan atau gimana ya Pak? Ya. Izin. Terima kasih Pak Riki. Jadi saya datang keliling Polsek. Ini Polsek kedua setelah dan Sabaris. Ya. Polsek dan Sabaris. Baru yang kedua Polsek Sungai Sariak. Ya. Ini saya mengapresiasi anggota di Sungai Sariak ini. Kenapa saya mengapresiasi? Polsek ini itu mengemban atau mengawasi 3 kecamatan. Ya, jadi satu polsek membina 3 kecamatan. Itu tidak mudah. Tidak mudah kalau anggota itu tidak memiliki rasa kebanggaan yang tinggi ya, terhadap Polri dan bekerjanya dengan ikhlas. 3 kecamatan itu cukup luas, jarang jauh-jauh dari 2 jam, 1 jam, sini atau jam. Itu yang patut diapresiasi pada anggota Polsek juga semangat. Sampai sini petanya Polsek yang terjauh udah pintu jauh itu dari kecamatan lain. Ya, saya mengapresiasi dan senang bisa ke Sungai Sariak ini. Anggotanya juga semangat dan ini lengkap. Lebih baik kali pada saya undang ataupun saya datang ke sini tidak dengan suasana yang populer ya Pak ya. Ini bagaimana santai dari di nagari mana itu yang lebih pas ya, kita bisa tahu kondisi masyarakat, kerawanan apa yang ada di masing-masing babin. Masih suasana santai di sini, polseknya bersih, rawat, dan suasana kampungnya pun juga bersahabat. Berarti kita sangat bersyukur kedatangan Bapak Kapolres Jakarta di sini. Mungkin sejak pemimpin dari Pak ini, baru Bapak Kapolres yang seperti ini yang datang rombongan Pak ya. Berarti kita sangat bersyukur, sangat bangga dengan kehadiran Bapak, dengan Pak Kapolres, dengan Pak SDM. Kemudian Pak, saya mau bertanya juga tentang wilayah saya ini Pak. Semua dengan wilayah saya. Kalau wilayah saya itu saya jelaskan, dia letaknya berapa itu melingkar. Artinya melingkar, kita ke korong sini, ya Pak ya, lompat ke negara yang lain dulu, baru sampai ke negara itu. Jadi mungkin saya ada juga ingin masukan pada Bapak tentang kegiatan-kegiatan pemilu. Kebetulan di wilayah saya yang bagian paling ujung nih Pak, ada 2 korong Labu Kumbung dengan Andale. Itu kalau saya lihat, kalau sistem pengamanannya itu Pak, izin Pak ya, izin. Itu ada 2/12 Pak ya. Artinya 2 anggota, 6 itu kayak saya.
Jadi kalau untuk wilayah yang bagian pengunjung Pak itu 2 TPS, berarti kalau kita amankan di 2 TPS ini, kita melompat lagi nih Pak. Oke. Jadi bagaimana caranya sehingga kita mempermudah akses? Ya. Ini penting dipahami bahwasanya itu pola pengamanan TPS di setiap daerah itu tidak sama. Ya, jadi ada yang aman, ada yang tidak aman, ada rawan dan kurang rawan. Hampir 90% wilayah Padang Pariaman itu kurang rawan. Kurang rawan berarti bukan kita enteng, kita cuek, terus kita tidak peduli, tapi kita tetap waspada. Kita tetap waspada setiap perkembangan situasi yang di TPS-nya Pak Riki untuk memantau. Pak, jarak sini jauh. Polanya memang dibuat seperti itu. 2, 6, 12. Artinya 2 polisi ini ya membackup 6 TPS dibantu 12 linmas. Ya, kalau melihat kerawanannya berarti 1 polisi itu membackup 3 TPS, 3 titik TPS dibantu oleh 6 linmas, kan 12 linmas bagi 2 kan. Nah, ada yang dibantuin dan nanti ada perwira-perwira yang akan mengontrol PD untuk mengontrol informasi DPE termasuk anggota yang eksklusif. Ya, tetap semangat, ya Semangat Pak. semangat, ciptakan suasana yang damai, tidak boleh keterpihakan, dan yang penting ya kesehatan dijaga. Karena sehat, pas keputusan sakit Pak. Apa yang jaga nanti ini? Ya, tahu ke teman-temannya yang lain. Olahraga dari sekarang, ya makan makanan yang sehat, dan olahraga. Ya, nggak siap. Yang saya tanyakan lagi Pak, berhubungan dengan pekerjaan kita sendiri. Sana mungkin kita berbagai macam permasalahan yang terjadi kita selesaikan. Itu tidak harus kita berpolisi yang masyarakat ini punya permasalahan yang pelapor itu mempunyai kriteria ya Pak ya. Ada ringan, ada sedang, ada yang berat. Jadi dikatakan yang sedang, yang berat atau yang ringan ini gimana nih Pak? Ya. Setiap permasalahan itu, setiap laporan masyarakat kita harus terima. Jadi hadir Pak Waka sudah membuat satu upaya bagaimana Polsek itu sebagai ujung tombak kita itu menampung semua pengaduan masyarakat, laporan masyarakat, keluhan masyarakat, ditampung aja, ditampung. Kalau ditanya penanganan kasus itu arahnya kepada upaya hukum, berarti reskrim. Bagaimana dengan Babin, pelaku tugasnya Mas Riki, ya, mengarahkan untuk apa? Permasalahan yang ada di Nagari ini itu tanggung jawabnya Babin Kamtipmas, ada Babin Sas, duduk bersama. Itu mau permasalahan ringan, sedang, berat, selesai di situ. Apabila di situ sudah selesai, kita lanjut ke Polres. Masalah berat bisa diperlukan. Bisa diperlukan. Masalah sedang bisa diringankan, bisa ringan, bisa ditiadakan. Jadi berarti kepolisi ini konsultan dalam pemecahan masalah ya Pak? Problem Ya, solving. Nah, menjadi problem solving yang baik, menjadi mediator yang baik, dan menjadi pemecah masalah. Jadi kita harus tetap pindah Pak ya? Ya,
Nah, Betul. berarti saya rasa udah Bukan bangga jadi polisi. siap, bangga Pak. Jadi bangga mungkin Bangga jadi anggota Polsek Sungai Sariak. siap, bangga Pak. Bangga ya. Mungkin saya salah satunya temannya kita, salah satunya di sebagian kegiatan kita ini didukung oleh salah satunya dari kepolisian. Ya. Saya bangga dengan kegiatan polisi. Kenapa demikian Bapak? Sudah lebih kurang saya selaku Babin Kamtibmas dengan Udah berapa tahun? dari tahun 2015. 2015. Udah Ya. 8 tahun ya. Jadi kegiatan kita itu kita senangi, Betul. kita ambil, anggaplah kegiatan kita itu sebagai refreshing bagi kita. Wah, Ya, betul. Yang saya rasakan. Tapi referensinya jangan bablas, nanti referensinya hilang. Mungkin Pak, kita senangi, kita yang penting kita Nikmati ya. menikmati kegiatan. Enjoy. Jadi, oke sahabat semuanya, kita telah panjang lebar wawancara bersama Bapak Kapolres. Panggilannya Ya, sahabat siapa? Sahabat Riki atau gimana? sahabat semuanya. Sahabat semuanya. Ya, sahabat semuanya. Oke, polisi kegiatannya salam menyapa di pagi hari ini bersama Bapak Kapolres AKBP Faisal Amir, SIK MSI. Bapak ini luar biasa sekali. Dia sangat bangga dengan anggotanya, sangat kagum dengan anggotanya, dan sangat bersahabat dengan anggotanya. Kita bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani masyarakat. Itu moto dari kepolisian. Salah satunya ya. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan di Ricis Kari Channel bersama Bapak Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, SIK, MSI dan Ibu serta rombongan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.